Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, eh, kali ini ada sebuah bahan menarik terkait dengan berbuat baik. Tidak sedikit orang mengatakan bahwa orang berbuat baik itu temannya banyak. Tapi ingatlah, tidak selamanya orang berbuat baik itu temannya banyak. Tidak selamanya orang berbuat baik itu mendapatkan respon baik juga bagi orang lain, dari orang lain. Ini contoh. Ada orang yang ingin berbuat baik karena dia tidak punya apa-apa gitu kan, kata sudah kau gak iso, kata macam-macam gak iso, akhirnya dia berbuat baik, ngepel masjid. Tiap hari dia bersihkan masjid, tiap hari dia bersihkan masjid tanpa minta imbalan apapun. Oke, kita akan melihat itu sebagai orang baik. Ternyata bagi orang lain lagi tidak baik. Kenapa? Orang lain ini mengharap bahwa dia ingin menjadi tenaga kebersihan masjid. Maunya dia direkrut oleh pengurus masjid atau takmir masjid, diangkat oleh takmir masjid sebagai tenaga kebersihan masjid dan digaji meskipun kecil. Maka bagi pandangan orang yang ini tadi, orang yang melakukan kepembersihan gratis tadi itu jelek. Jelek dan jelek. Maka ketika kita berbuat baik untuk segala sesuatu, yakinlah, sadarlah bahwa pasti ada orang lain yang merasa kita tidak baik. Dan itu diterima, ikhlasai. Dan itu serius. Tidak hanya urusan uang, urusan jabatan, kekuasaan, dan sebagainya juga begitu itu. Sebuah organisasi, nirlaba. Ya, sebuah organisasi sing ketoke kalau duite. Kita ini maunya berjuang gitu kan. Ada orang lah maunya berjuang gitu. Jangan kita kabian nih. Ada orang maunya berjuang. Kalau kita kabian seolah-olah kita ini, kalau saya itu kan seolah-olah aku wong kabian gitu ya. Buat orang lain aja. Ada orang pengen berjuang di organisasi itu. Sehingga dia mati-matian di organisasi itu. Apapun kebutuhan, dia selalu menyediakan dirinya. Bahkan kadang hartanya. Urusan ekonomi dia sudah selesai. Nah, ternyata ada orang lain yang terusik dengan keberadaan orang ini tadi. Karena dia butuh dianggap sebagai orang hebat di organisasi. Dia butuh panggung. Maka orang yang ketoke rajin ini tadi menjadi duri bagi dia. Jelek bagi dia. Kenapa? Ganggu pamornya untuk menjadi the leader atau apalah. Maka jangan kaget. Orang-orang baik itu sering kena fitnah. Itu biasa saja. Kenapa orang-orang baik sering kena fitnah? Sebetulnya pemfitnah pun akan memaklumi, yakin di hatinya itu bahwa dia orang baik. Cuman karena melanggar kepentingannya, gitu kan, sehingga orang-orang baik ini harus difitnah. Harus difitnah. Kalau orang-orang baik tidak fitnah, maka orang-orang yang ingin mendulang sesuatu tidak bisa laju. Urusannya tidak jauh dari urusan satu, kekuasaan. Kekuasaan di berbagai level ya. Dua, urusan duit, pekerjaan. Gitu. Tiga, urusan ketenaran atau sebetulnya kalau urusan ketenaran atau ini ya tahta itu kan
Harta dan tahta itu kan tipis-tipis saja bedanya. Gitu. Jadi ketika berbuat baik, tata dirinya, siapkan dirinya untuk menerima gelombang yang besar yang kemudian tidak disangka-sangka. Begitu. Itu ya. Jadi ketika Anda berbuat baik, siapkan dalam dirinya bahwa ada potensi, ada kemungkinan orang lain itu merasa kita jelek. Bukan karena kita ini jelek, tapi karena kita mengganggu kepentingannya. Bagi orang yang biasa mengambil yang bukan haknya, ini, sebuah masjid dipasang CCTV. Bagi sebagian orang besar, sebagian umum orang mengatakan bagus, security-nya bagus. Iya, untuk menangkap pencuri. Tapi bagi orang yang suka mengambil sandal, macam-macam, ini jelek. Kenapa? Dia tidak bisa curi akhirnya. Begitu. Keberadaan orang-orang baik yang ingin meluruskan sesuatu, itu pun akan menjadi jelek. Kenapa? Ya karena tadi itu. Menghalangi niatnya. Menghalangi aktivitasnya. Jadi, saudara sekalian, kapanpun dan dimanapun, momentum apapun, jika fitnah itu mengenai orang baik, ya sudah, biarkan saja, tidak usah diurus. Ada satu hal lagi soalnya, profesi tukang fitnah itu juga ada. Jadi ada orang yang kemudian profesinya adalah sebagai tukang fitnah. Saya mengistilahkan lele. Lele itu gak bisa hidup di air jernih. Lele itu hidupnya di air keruh. Maka dia akan selalu membuat kekeruhan di air itu. Agar dia bisa hidup. Air keruh, tidak kena wudhu. Atau air keruh, termasuk air yang ya keruh ya, jelek. Tidak mungkinlah kita minum air keruh itu. Tapi itu penting bagi lele. Gitu ya. Penting bagi lele. Karena lele butuh air keruh. Begitu juga kita hidup ini. Kebaikan, kalau kita ingin menebarkan kebaikan, jangan lupa bahwa akan ada orang-orang yang benci kepada kita atau siapapun yang menebarkan kebaikan. Karena dia merasa terganggu kepentingannya. Oleh sebab itu, jika ingin berbuat baik, kuatkan hati, kuatkan diri, siapkan untuk diserang, fitnah dan sebagainya. Ya hati-hati aja. Kalau memang yakin kita tidak berbuat jahat, ya santai saja. Tenang saja. Tapi jangan lupa bahwa tukang fitnah itu akan mencari sejuta cara untuk menjatuhkan orang lain yang melanggar kepentingannya. Itu. Tukang fitnah itu akan selalu bergerak untuk mencari sesuatu dari orang yang melanggar, orang yang berpotensi menghalangi kepentingannya. Begitu. Salam sabar, salam konsisten. Bismillah.